Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal hamda miftahan li dzikri wa dalilan ala alaihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazidi min fadlihi. Fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil azim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan dan mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan pujian kita, syukur kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan meningkatkan tiga hal tadi, diberikan kita apa yang Allah janjikan kepada kita berupa kemudahan dalam berkehidupan, kenyamanan dalam berkehidupan, serta kesuksesan dan kebahagiaan sejati baik di dunia ataupun di akhirat saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Jumat kedua di bulan Al-Muharram tahun 1448 Hijrah ini dijadikan sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, saat Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta manusia dan memberikan tugas khusus yang diemban sebagai khalifah di bumi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Demikian Allah menegaskan di surah Al-Baqarah di ayat 30 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian Allah menekankan di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-56 itu. Bersamaan dengan pemberian tugas ini, Allah pun memberikan penjelasan kepada kita tentang alur kehidupan yang kita lalui, bersamaan dengan ujian yang akan kita hadapi, dan juga makna filosofis dari ujian-ujian yang diberikan itu. Semua ini diterangkan dalam satu kitab petunjuk yang disebut dengan Hudan. Setiap zaman diberikan nama khusus dari Hudan ini untuk membedakan zaman satu dengan zaman yang lain. Di zaman Nabi Daud alaihissalam, Hudannya disebut dengan Zabur. Di zaman Musa alaihissalam, Hudannya disebut dengan Taurah. Di zaman Isa alaihissalam, Hudannya disebut dengan Injil. Di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berakhirnya dunia, Hudan itu disebut dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Seluruh Hudan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah lekatkan bersamaan dengan turunnya Adam alaihissalam beserta Sayyidah Hawa alaihissalam. Semenjak turun ke bumi, diberikanlah penjelasan perangkat ini untuk memudahkan menjalani misi di bumi. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38, saat awal mula Adam Hawa diberikan perintah turun mengawali misi di bumi. Allah berfirman, wa qulna bitu minha jami'a. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lalu kami firmankan dengan keagunganku, kata Allah, Adam, Hawa turun ke bumi untuk memulai misimu. Bersamaan dengan turunnya engkau memulai misi, maka dilekatkan padamu satu petunjuk kehidupan yang bila itu dipahami, dijalani, maka seluruh misi di muka bumi ini akan didapati dalam keadaan yang menenangkan dan menyenangkan. La khauf, tidak gelisah, artinya tenang. Wala hum yahzanun, tidak sedih, artinya senang. Jadi seluruh bagian kehidupan kita di muka bumi ini sesungguhnya landasannya senang dan tenang. Tidak ada aktivitas yang kita lalui di dalam rumah, di luar rumah, di pekerjaan, kecuali ada sifat senang dan tenang di dalamnya. Dengan catatan kita mengembalikan semua panduan aktivitas itu berdasarkan petunjuk kehidupan tadi. Hadirin, dua petunjuk ini lalu kemudian secara umum diberikan penekanannya pada dua aspek dengan tujuan mengoptimalkan semua potensi dalam tubuh kita agar siap menghadapi misi kehidupan. Maka dua bagian ini dikenal dengan satu dimensi syukur berupa ujian yang didesain untuk mengendalikan syahwat kita saat dihadapkan pada kesenangan-kesenangan yang memungkinkan kita bergeser dari misi kehidupan yang kita emban di dunia ini. Menggunakan instrumen nafsu yang keliru, lalu merespon nikmat yang diberikan, bukan memahaminya sebagai ujian dan tidak digunakan perangkatnya untuk mengatasi ujian itu, maka cenderung manusia salah bersikap, salah bertindak, dan bergeser dari misi utama yang Allah berikan kepadanya. Seringkali orang melihat bahwa bertambahnya harta itu sekedar nikmat, padahal konsep kehidupannya itu ujian. Meningkatnya kedudukan bukan sekedar nikmat, tapi ada ujian di dalamnya, yang kalau salah menyikapi ujian ini bisa bergeser dari misi hidup. Alih-alih menggunakan harta untuk ibadah, diberikan skemanya. Ini ada untuk menguatkan pribadi, silahkan gunakan untuk makan, aturannya seperti ini. Untuk minum, aturannya seperti ini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Cari pakaian silahkan gunakan. Cari pakaian dengan cara yang benar, yang meningkatkan ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Silahkan. Mungkin ingin kendaraan, mungkin ingin rumah, gunakan pada ketaatan, sekalipun itu sebagai hiasan dalam kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Al-ayat. Demikian di surah Ali Imran ayat ke-14 itu. Salah menggunakan bisa sombong. Salah menggunakan bisa korupsi. Salah menggunakan bisa saling menyakiti. Demikian kedudukan. Hakikatnya dititipkan kedudukan itu supaya digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedudukan bisa menjembatani perintah kepada kebanyakan orang untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan meminta dalam setiap bagian pekerjaan waktu salat. Pimpinan meminta supaya jujur dalam bekerja. Pimpinan meminta supaya jadi teladan dalam bekerja, diniatkan sebagai ibadah. Itu perangkatnya. Itu arahnya. Demikian pengetahuan. Ditambahkan oleh Allah bukan ingin menjadikan seseorang populer dengan ilmunya, lalu sombong dengan perangkat keilmuannya, tidak. Bagaimana ilmu itu bisa dibagi dengan khalayak umum sehingga memberikan bimbingan setiap orang untuk cepat sampai pada tujuan. Dan dengan iman memberikan kualitas pada tujuan yang telah didapati itu. Itu konsep dasarnya. Maka yang pertama ini, supaya bisa mengelola dengan baik, diturunkanlah kemudian skema syukur. Bagaimana syukur ketika mendapatkan harta, bagaimana syukur ketika naik jabatan, bagaimana syukur ketika mendapatkan tambahan pengetahuan. Bagian yang pertama, sehingga dengan skema syukur ini, kita tetap secara proporsional menempatkan penambahan itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dihisab. Jadi jangan kemudian kita berbangga mendapatkan tambahan kedudukan, menilai derajat kita naik, lalu kita melupakan bahwa itu ujian dari Allah untuk kita. Ada perangkat kebaikan yang mendukung peningkatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah sebabnya banyak orang saleh dulu ketika mendapatkan titipan yang pertama, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan ini khalifah yang kelima, saking salehnya, taatnya, dekatnya dengan Allah, ibadahnya yang luar biasa. Ketika dilantik pertama kali, kalimat yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedudukan ini hanya milik Allah. Allah yang titipkan. Kapan saja bisa kembali, Allah ambil lagi. Mumpung masih diberikan titipan, gunakan titipan ini untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berhasil itu diangkat oleh Allah, diapresiasi dalam konteks dunianya, diabadikan namanya dalam perjalanan kehidupan, dan baik harum namanya dalam kehidupan yang lainnya. Hadirin, ini cara menyikapinya. Nah, yang kedua, desain yang kedua ini ditampilkan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk mengoptimalkan potensi-potensi kita mengatasi berbagai persoalan hidup. Yang pertama, mengontrol nafsu supaya arahnya benar. Yang kedua, menguatkan potensi kita, mesti keluar potensinya untuk mengatasi persoalan-persoalan lain dalam kehidupan. Itu yang sering kita sebut dengan ujian. Padahal hakikatnya ujian dibagi dua. Ada ujian yang kita lihat menyenangkan, syukur skemanya. Ada ujian yang menurut kita kurang menyenangkan. Maka yang kedua ini skemanya adalah sabar. Dua-duanya musibah. Semua yang kita alami secara bahasa, makna umumnya disebut musibah. Ma asabana fahuwa musibatun. Apa yang kita alami, yang menimpa kita, itulah musibah. Nahnu musabin. Ana musab bihadza. Saya diuji, ditimpa dengan ini. Kita mendapatkan hujan, kita mohon pada Allah supaya hujan yang menimpa kita jadi kebaikan. Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban itu yang menimpa kita, seakar dari kata musibah. Nah, pada bagian kedua ini yang sering kita sebut dengan musibah, diasosiasikan yang gak enak saja. Kehilangan sesuatu, musibah. Menghadapi masalah, musibah. Nah, hadirin, skema yang kedua ini menarik sekali, diurai oleh Al-Quran, ditampilkan dengan pola yang sama seperti yang pertama, tapi jenisnya, bentuknya berbeda. Masalah-masalah didatangkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi mengeluarkan potensi-potensi dalam tubuh kita supaya keluar secara fisik lebih kuat. Kalau nggak pernah ada ujian, nggak mungkin tubuh ini jadi lebih kuat. Anak kecil ingin berdiri dari merangkak, diuji dulu. Kadang terjatuh. Ingin berjalan, diuji dulu. Pelan-pelan jatuh. Ingin berlari, diuji dulu. Di sekolah ingin lulus, diuji dulu. Bukankah saat akan menghadapi ujian, belajarnya lebih rajin? Bukankah dengan belajar itu pengetahuannya meningkat? Bukankah atlet-atlet ketika akan berlomba ujian dulu, lari dulu, yang dengan itu kemampuannya lebih tinggi, fisiknya lebih kuat, intelektualnya berkembang? Bukankah ketika menghadapi ujian rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran? Di balik ujian Allah siapkan sebuah skema untuk meningkatkan kemampuan kita. Blessing in disguise, sebagian orang mengatakan, dalam hal yang tidak menyenangkan ada rahmat di dalamnya. Ini yang penting kita baca. Dan tidak mungkin ujian itu diberikan kecuali sesuai dengan kadar kesanggupan kita dan pilihan hidup kita. Saya ingin masuk di kampus A. Muncul ujian, skema ujian itu sesuai jurusan kita, sesuai kebijakan di kampus itu. Tidak mungkin ada ujian di kampus A, materinya kampus B. Itu mustahil. Anda ngambil jurusan A, apakah ada orang ngambil jurusan sejarah, ujiannya matematika? Apakah ada orang ngambil jurusan hadis, ujiannya fisika? Tidak mungkin. Sama dengan ujian kehidupan, tak mungkin kita menjalani dan mengatasi persoalan kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita dan sesuai dengan pilihan kehidupan kita. Jika yang pertama ini kita pahami betul dengan baik, maka nikmat kita menjalani setiap ujian kehidupan. Nah, cara menikmati itu, skema yang kedua disebut dengan sabar namanya. Dan menariknya, antara syukur dengan sabar kalimatnya sama. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya sama. Meyakini bahwa setiap syukur dan setiap sabar
itu hakikatnya tanda kasih dari Allah yang diberikan kepada kita untuk mengontrol diri kita dan meningkatkan kemampuan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau cara pandangnya seperti ini, nikmat kehidupan. Jadi manusia itu tidak mungkin menjalani kehidupan kecuali dua yang dihadapi. Kalau tidak merasakan syukur, pasti menjalani sabar. Tidak ada manusia selama hidup syukur saja, nggak ada. Orang sekaya-kayanya pasti punya masalah. Orang setinggi-tingginya sampai puncaknya dalam kedudukan, dia bisa menjadi pejabat duniawi, dari mulai wali kota misalnya, dari mulai bupati misalnya, gubernur, menteri sampai presiden, pasti punya masalah. Di spiritual juga begitu, dari ustadz sampai kiai sampai alim minal ulama, pasti punya masalah. Setiap orang punya masalahnya sendiri yang meningkatkan kualitas dirinya, dan skemanya sama, sabar dalam menghadapinya. Dan hidup pun tidak akan semuanya masalah semua, pasti ada syukurnya, pasti ada senangnya. Ini kalau kita bawa dalam konsep kecil, bawa saja ke rumah tangga. Sadari konsep ini. Nggak akan selamanya orang di rumah tangga itu berbahagia terus, mustahil. Pasti ada masalahnya. Sama persis ketika ada masalah pun nggak akan persis ada masalah terus, pasti ada senangnya. Kalau sedang ada masalah, ingat senangnya. Apa karena masalah yang hari ini kebahagiaan selama 15 tahun itu harus diruntuhkan? Apa karena kesenangan hari ini lupa dengan bagaimana pengorbanan-pengorbanan di masa lalu? Itu jadi kenangan yang indah untuk diceritakan. Kesabaran itu ketika dinikmati, sabar dalam berjuang, dari nggak punya apa-apa jadi punya sesuatu, bisa cerita pada anak, bisa cerita pada cucu, pengorbanan seperti ini, ujung-ujungnya syukur, syukur dan sabar. Jadi bila kita memahami bahwa setiap kehidupan itu ada persoalan, alhamdulillah, cara pandangnya adalah Allah kirimkan masalah ini untuk menguatkan saya, supaya saya lebih berkembang, lebih baik. Tidak mungkin saya diberikan ujian ini kalau saya tak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Pahami konsep sabar. Pertama, dekati Allah dulu. Innallaha ma'as sabirin. Yakin kalau Allah berikan ujian, pasti ada kebaikan untuk saya. Begitu cara menjemputnya. Sebesar apapun, tanamkan dulu keyakinan itu sampai merasakan saya punya Allah. Lalu mulai skema-skema yang lain. Sabar disandingkan dengan sholat, perbanyak sholat. Demikian caranya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau sedang ada masalah, ambil wudu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Minimal ketenangan diberikan dulu oleh Allah. Begitu caranya. Kemudian berdoa. Nah, itulah skema yang harus dilakukan. Bukan terbalik, punya masalah curhat di media sosial, punya masalah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Curhat menambah persoalan bila dilakukan di tempat yang salah. Curhatkan dalam salat. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku kalau punya masalah ngeluhnya sama Allah. Demikian Nabi Ya'qub mencontohkan. Semua Nabi salat. Nabi Ismail alaihissalam minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Demikian di surah Maryam ayat ke-55 itu. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Kalau masalah rizki, ada punya masalah rizki, salat. Minta sama Allah, sabar menjalaninya. Kata Allah, saya enggak minta kompensasi dengan salatmu itu, saya akan berikan rizki kepadamu. Indah sekali. Nah, ini yang seharusnya kita pakai dalam kehidupan. Segarkan lagi ingatan ini, tuliskan dalam buku catatan kita. Punya persoalan, sabar. Punya kenikmatan, syukur, supaya tidak terlalu berlebih. Sombong bisa hilang, riya bisa hilang, sum'ah bisa hilang. Dengan apa? Syukur. Bila dua ini sudah seimbang, maka semua biasa-biasa saja. Orang mengatakan punya mobil bagus, biasa. Enggak punya mobil, biasa. Tidur di tempat biasa, nikmat semuanya. Sehingga Nabi berkomentar, ajaban li amril mu'min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang beriman itu akan mengagumkan kepribadiannya. Idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang gembira, dia bersyukur sehingga tidak berlebihan gembiranya. Kalau sedang ada masalah, dia bersabar sehingga menerima dengan indah persoalannya. Maka semua netral di hadapannya. Demikian kalimat yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadirin, di Jumat yang singkat ini, mari kita segarkan lagi ingatan dan komitmen serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan itu sebagai panduan dalam kehidupan. Tidak ada orang yang hidup nggak punya masalah, biasa saja. Tugas kita hanya berikhtiar semampu kita mengatasinya dan biarkan takdir Allah memberikan solusi kepada kita. Jangan memikirkan hasil, nanti kecewa. Ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Cukup kita tuntaskan dengan ikhtiar kita, mencoba maksimalkan. Nanti hasilnya tawakal sama Allah. Bagaimanapun hasilnya, boleh kita punya rencana, boleh punya harapan. Hanya nanti kalau harapan kita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kita enggak suka itu ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Dan di balik yang ideal yang kita harapkan, ada keburukan yang tidak kita ketahui. Apa logikanya ya Allah? Karena Allah tahu masa depan. Kita hanya punya harapan. Ingin begini. Belum tahu ke depan ada apa. Jadi proporsional saja. Jalani kehidupan dengan baik. Standar yang baik. Husnudzan kepada Allah. Dihadapkan pada masalah sabar. Dihadapkan pada kenikmatan syukur. Tidak mudah mengamalkan dibanding mengucapkan. Pun demikian dengan khatib dan kita semua. Tapi kita hanya punya kewajiban untuk berikhtiar semaksimal kita dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah ini memberikan penguatan kepada kita dan semakin yakin akan kebenaran Islam, semakin yakin akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin siap menjalani kehidupan dan semakin mantap kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa ini mengawali komitmen kita untuk semakin siap menghadapi sisa-sisa kehidupan kita dan bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wahdi ru'asa'aha wa umara'aha liyahtadu ilaika ya arhamar rahimin wa liyukhaffifu hisabahum yawmal qiyamati ya rabbal alamin.
اللهم بارك هذه المدرسة مدرسة أخيار، وبارك على عاملين فيها من الأساتذة والمشرفين والطلاب والمؤسسين يا أرحم الراحمين، إضافة إلى معهد أميرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلاء ومن الشاكرين عند الوفاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وانصر إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.